Kalau kadut itu udah berbunyi tandanya lapar, otomatis kita melipir ke pinggir, lalu kita jajan di situ. Iya. Nah sambil jajan ya udahlah sekalian nih bahan hari ini saya belum punya konten. Ya udahlah sambil kontenin, Mang. Ini dikontenin ya sama saya, ya udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tiba-Tiba Podcast bersama Cokolajit. Nah, kali ini saya akan kedatangan tamu dari luar pulau yang sedang viral di TikTok. Nah, kita panggil saja langsung ya, biar tidak lama-lama. Kang Septi Ojo. Hai. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang. Alhamdulillah. Yang mampir di Tiba-Tiba Podcast bersama Cokolajit, Kang Septi. Seperti Arera kalau udah kayak gini teh ya, tiba-tiba ini saya barusan beres cari makanan di sana daerah Cililin. Nah, pas itu ada kabar dari Tiba-Tiba Podcast kejelik ada di sini. Ya, biasa lagi ngonten-ngonten tentang makanan yang ada di Bandung Barat. Nah, ini ya, saya langsung panggil ke sini, Kang Septi. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Terima kasih. Podcast. Iya, gak apa-apa. Namanya juga Tiba-Tiba Podcast mungkin ya, itu filosofinya. Iya. Lihat-lihat konten Kang Septi gitu ya. Itu meni rame pisan kumaha eta awalnya bisa jadi Tina Ojo ya. Tina Ojo atau bisa diceritakan awal mulanya ngojol sampai ngonten kreator gitu Oke ya, mungkin di sini alhamdulillah juga di sini saya dikasih kesempatan gitu diundang langsung sama Tiba-Tiba Podcast bareng Cokolajit. Jadi perdana ini saya cerita ini, sebelumnya belum cerita. Alhamdulillah. Perdana banget ini di Cokolajit. Untuk masalah perojolan mungkin sekarang juga masih ngojol ya. Masih karena emang ngojol itu jadi kita bisa cari informasi juga, bisa mencari inspirasi juga untuk dijadikan bahan konten. Gitu. Untuk awal mula saya terjun ke dunia konten itu karena saya itu suka ngebolang. Hari ini misalkan daerah Cililin isuk pageto bisa gejek di Bogor. Istilahnya kayak gitu. Saya lihat-lihat di konten siga gitu. Akhirnya di Cililin aja ya di situ gitu. Nah, siga gitu. Kalau nggak ada momen itu sayang. Makanya sama saya ada momen ya udah sama saya divideokan kemudian diupload lah dan itu tahun 2020-an kurang lebih. Mulai ngonten. Betul, dan di aplikasi TikTok. Dan followernya udah ribuan, Kang. Waduh, alhamdulillah. Dulu saya nonton Kang Septi itu baru 5.000 sampai 6.000, tapi hari ini sudah hampir ribuan, 40 ribuan. Waduh, alhamdulillah. Tapi itu ngojol tahun berapa mulai ngojol? Kalau punya aplikasi dari tahun 2018, pas begitu COVID yang sangat membagongkan itu datang, tahun 2020 saya fokus ngojek. Karena emang saya di-cut berhenti di suatu perusahaan. Oh gitu ya. Kalau sana corona, senang. Jadi ya mungkin itu jalannya ya. Ya, tapi itu kan jalan rezeki itu datang dari mana ya? Boleh. Nah, selain daripada ngonten, mungkin ada hal lain sih, Kang. Apa sih kegiatan-kegiatan selain daripada ngonten gitu kan? Untuk kegiatan-kegiatan selain dari ngonten mah ya ngojol lah nyamaren, udah ngojol, ya ngonten. Nah, selain dari itu ya biasanya sih suka ada yang Mang sharing lah misalkan tentang perkontenan ya. Sekarang kan lagi ramenya FB Pro tuh nya. Betul. Mang kita sharing Mang permasalahan FB Pro. Nah, itu di belakang layar juga. Terus ada suatu perusahaan juga mungkin ya konveksi gitu. Mang main Mang di sini Mang, nanti kita atur masalah perkontenan di sini gitu. Jadi lebih ke arah konten lagi ujungnya kayak gitu, obrolan-obrolan kayak gitu. Tapi ada nggak teman-teman dari para pengusaha atau dari para UMKM nih, Kang Septi promokeun ya barang orang gitu gimana gitu. Alhamdulillah ada juga. Termasuk saya gitu. Betul, termasuk juga itu. Alhamdulillah dimulai dari UMKM istilahnya yang hanya jualan cilok. Nyampe yang perusahaan-perusahaan besar lah ya, kayak misalkan baju-baju brand-brand gede lah ya, kayak Ramayana misalkan, Borma gitu. Alhamdulillah udah masuk juga, udah pernah juga gitu. Gitu ya. Ngontenin itu. Alhamdulillah ya. Dah aneh tuh kan, saya juga tino asal ngojol ya kumaha jiji dunungan gara dehung gitu. Ya makanya saya baru tahun berapa ya lihat-lihat Kang Septi itu kan mulai rame-rame TikTok itu tahun 2020-an ya. 2020-an sejak pandemi
si followernya itu masih di angka ribuan lah, Mhm. 5.000, 6.000. Tapi hari ini, Alhamdulillah. guys, untuk siapa saja yang punya brand atau yang punya eh, usaha-usaha, boleh kolaborasi sama Kang Septi. Wah, terima kasih nih sudah promosi ini ya. Nanti diselipkan sama saya di bawah. Oke, siap. Boleh ditanyain Kang, Septi apa gitu kan di TikTok, di Facebook, di Instagramnya. Oke, biar supaya tidak pusing, saya itu bermain di TikTok, Instagram, Facebook, Snack Video sama YouTube, dan itu semuanya sama namanya Mang Septi Ojol. Disamain semua. Udah ada manajernya Kang? Ya kecil-kecilan lah. Nanti saya bisa daftar aja gitu. Jadi bagian editingnya. Karena emang proses editing itu anu bikin rada bingung nama proses editingnya itu. Betul. Dari tahun 2020 mungkinnya konten sampai hari ini, mungkin udah berapa brand nih Kang yang udah kolaborasi gitu kan? Waduh, kalau tak terhitung. Kalau untuk masalah perbrandan mah masih kehitung aja berapa brand besar gitu ya. Mungkin cuma kehitung jari lah. Tapi kalau misalkan dari UMKM sampai yang menengah mah nggak tahu atau berapa. Soalnya kan ya lumayan lah. Ada tapi gitu. Saya lihat di konten-kontennya kan Kang Septi selain pada ngojol ke sana kemari gitu kan ya. Tiap ada makanan-makanan yang di pinggir jalan atau kaki-kaki lima, usaha para pengusaha kaki lima itu singgah gitu kan. Itu apakah sengaja ingin membuat brand itu naik atau gimana kan? Nah, yang pertama yang jelas itu adalah panggilan dari yang namanya kadut. Ya, kalau kadut itu udah berbunyi tandanya lapar, otomatis kita melipir ke pinggir, lalu kita jajan di situ. Iya. Nah, sambil jajan ya udahlah sekalian nih hari ini saya belum punya konten. Ya udahlah sambil kontenin, Mang. Ini dikontenin ya sama saya, ya udahlah sambil konten. Sambil konten ya. Kang ya. Dan itu mungkin bisa diistilahkan gratis mungkin ya. Ya, betul. Udah sini gitu mah sengaja teh belok teh si kadut berbunyi. Tapi buat teman-teman para UMKM atau para pengusaha yang ada di pinggir jalan, siap-siap kedatangan Kang Septi. Karena beliau ini seperti hantu datang nggak diundang, pulang tadi antar. Yang penting mah perutnya kenyang. Seperti gitu. Soalnya banyak dari konten-konten Kang Septi itu emang datang ke sini jajan, datang ke sini jajan. Betul. Bisa kelihatan dari badannya. Melar. Seperti kayak gitu. Dan ini juga saya kan mendengar gitu informasi FYP juga tentang masalah cokolajit itu. Alhamdulillah Kang. Ini nggak apa-apa saya nanya sekarang. Nggak apa-apa, kan ini tiba-tiba podcast. Iya. Makanya kalau tiba-tiba podcast ini mah enaknya teh nggak hanya hostnya aja yang boleh nanya. Betul. Saya pribadi mau nanya ini. Nggak apa-apa, saya yang serang sekarang. Masalah percokolajitan. Ya. Ini teh saya heran pernah main ke daerah Lembang. Di situ teh anak pengen jajan ke tempat oleh-oleh, nggak sengaja si anak refleks bilang, "Ayah ini lihat ada cokolajit," katanya teh. Bener, iya mau buat dicililin. Nah, di sini saya mau memastikan apakah itu betul produk Akang apa gimana? Betul, Kang. Itu produk saya. Kok bisa ada emang? Soalnya hampir beberapa mitra yang saya masukin, termasuk di Lembang ada Dalarang, Pangalengan, terus Ciburuy, sama Cililin, Ciamplas juga masih banyak. Itu ada ya, kayak gitu. Oke. Makanya kalau misalkan sebelum pandemi, hampir di semua kabupaten, hampir di semua Jawa Barat udah ada sebenarnya, termasuk di retail. Cuman karena pandemi ya kita tarik semua. Dan sekarang fokus di online. Oh, online. Khusus di online-nya di apa aja? Cokolajit. Bukan maksudnya di aplikasi apa aja? Aplikasinya ada TikTok, ada Shopee, ada Tokopedia, terus ada Lazada sama Blibli. Gitu. Jadi ayeuna misalkan orang Papua ya mau pesan bisa lewat situ ya? Alhamdulillah bisa. Emang tapi ada sekarang? Ada. Oh, ada. Banyak dari Papua, dari Kalimantan juga. Wah, luar biasa bener ini cokolajit. Berkah. Jadi dari musibah jadi ada berkahnya juga. Ada berkahnya dari pandemi ya kita harus gali ilmu baru dari digital. Alhamdulillah kan. Ya termasuk Kang Septi kan. Dari ngojol tiba-tiba jadi tukang bebarawakan di medsos. Ya alhamdulillah. Nah ini teman-teman, berkah itu kan musibah itu bisa buat yang
menjalaninya dengan ikhlas itu bisa menjadi berkah. Tapi ya kalau tidak ikhlas ya mungkin bisa jadi musibah. Seperti itu ya Kang ya. Ini kata-kata mutiara di Kang Septi apa sih? Untuk kata-kata mutiara hari ini cukup berterima kasih kepada jiwa yang sudah diberikan kesehatan hingga sekarang, mungkin kayak gitu. Untuk kedepannya menjadi kita selalu sehat selalu gitu merenang. Yang pentingnya sehat kan ya. Betul, yang penting Karena sehat. ketika kita sakit juga banyak harta ya percuma. Cuma Gak bisa menikmati. nggak bisa menikmati Mending kena ayeuna mah jeli ka di jajan, jeli ka di jajan. segala asup, yang penting warang. Sehat gitu. Ini ngomong-ngomong saya mau ini nanti saya nyoba ya. Boleh nanti di sana. Nanti nyobain soalnya ini penasaran ini. Oh, ini ada kiosnya? Ada dong. Oh, di mana ini kiosnya? Di Jalan Saar Mutiara RT3 RW7. Patokannya Desa Karangtanjung. Nanti ada di Google Maps ya kan. Oh, ada gitu. Tinggal diklik aja Cokolajit. Oh, kayak gitu ya. Ada di situ. Oh, sekarang mah ada ini ya. Makanya saya tuh penasaran. Nah, sekarang mah saya udah kejawab nih. Ya. Sok, mangga sekarang balik lagi si Akang lagi yang nanya. Boleh dicoba Kang. Coba dulu. Siapa tuh kita Nah, coba ini ya. Kita langsung saja nih dibuka ini tuh. Jadi dari kemasannya aja ini udah rapi, kelihatan nggak ya? Lihat. Oke, kelihatan. Nah, ini ya udah kelihatan rapih banget. Nggak tahu ini kalau dalemannya nih. Ini produk baru Kang. Oh, ini produk baru. Coklat Dubai. Coklat Dubai, tapi diolah di Cililin. Wah, ini lihat dari coklatnya juga ini mah udah kayak aspal gini bentuknya ini dengkinya. Bener lah. Tapi nggak tahu ini kalau dalemannya kayak gimana. Kita buka aja. Bener aya antah. Tinggal lihatnya. Kelihatan tuh ada apa ya? Naon itu ya? Ada teh kunape pistachio. Naon eta teh? Itu makanan dari Timur Tengah Kang. Wah, ini mah ya. Kita cobaan ini langsung ini. Kunape pistachio jeroana teh. Olahan dari Timur Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Halal. Hasilnya. Ini jadi ada krenyus gitu ya. Untuk si coklatnya di sini kayaknya masuk ini ke semua gen ini. Nggak hanya ke gen alpha, ini gen Z, gen milenial bisa menikmatinya ini. Belum masuk ke gen halilintar. Belum masuk. Mudah-mudahan nanti bisa masuk. Alhamdulillah, insya Allah. Ada di kulkasnya nanti. Cokolajit gitu. Bener, ini enak banget nih. Kita, kameramen Ji, hayang Ji. Hayang tuh lah. Asli bener ngenah bisa. Luar biasa ya, bener enak ya. Jadi, Carmang Sena, aku asa kabita boleh nanti pesan lewat aplikasi yang tadi disebutkan atau datang ke ruko. Datang langsung ke Cokolajit Store. Kang, karena ada beberapa komentar dari teman-teman. Keseharian sebelum jadi ojol apa sih? Hanya kerja buruh pabrik. Pernah jadi buruh pabrik. Betul. Sarua. Berarti kita di jalur yang sama ya dulu ya. 9 tahun itu saya dulu. Pabrik apa itu kan? Tekstil. Berarti udah mulai ngojol itu tahun 2018. 18 sudah punya aplikasi, fokus di tahun 2020. Pas pandemi itu. Mulailah dari awalnya. Habis pandemi berhenti, mulai ojol. Jarak 3 bulan ada lagi panggilan. Dari perusahaannya nawarin, gimana ini mau lagi nggak kerja di sini? Nah, situ saya akan mikir-mikir lagi, ya udahlah. Kalau kerja juga kan, maksudnya gitu-gitu terus nah. Udahlah saya fokus aja di ojol aja lah. Sambil gitu. Ya waktu itu, kalau sekarang mah ya gitu ya. Saya sambil konten-konten aja lah, ya udahlah difokusin konten istilahnya kayak gitu. Tapi yang penting mah kreasi ya. Kreasi seni itu yang, Ya, kalau misalkan kita hidup di mana saja, kalau misalkan tidak berkreasi, kayaknya susah kan untuk berkolaborasi. Ya kalau sih kayak gini ya. Enak banget sambil ngobrol, sambil ngopi coklat. Betul. Yang nah coklatnya gede. Makanya saya panggil di tiba-tiba podcast bersama Cokolajit bisa mencicipi Cokolajitnya kan. Cokolajit secara langsung. Bener. Karena kalau misalkan ke toko harus beli. Makanya langsung datang ke sini ya. Jadi ya, Omat, bila mana engke aya anu diondang ya ku tiba-tiba podcast Cokolajit sok datang we langsung. Kayak ngasan ieu Cokolajit. Ngonah ieu Cokolajitnya. Hatur nuhun pisan ke Kang Septi udah hadir di tiba-tiba podcast di Cokolajit karena ini sebenarnya spesial sekali karena Kang Septi ini
pasien pertama dari tiba-tiba podcast yang ada di sini, yang biasanya di luar ruangan, sekarang di dalam ruangan. Wow. Ini pasien pertama. Wah, luar biasa. Oke, tuh, tepuk tangan yuk. Dan di sini saya mendoakan mudah-mudahan tiba-tiba podcast Cokolajit ini melesat. Amin. Lancar Mudah-mudahan. barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita nanti hostnya dari Kang Septi juga ya. Ya, boleh lah. Kolaborasi. Jajaran di kolaborasi ya. Kata nuhun Kang. Sama-sama. Check it out.